Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan tentang sistem politik Indonesia dan kapabilitas sistem politik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama Irlan Herdiansyah, yang kedua Sri Eka Ambarwati, yang ketiga Cynthia Oktaviani, dan yang keempat Alfisa Sukmaya. Selanjutnya, ada pembahasan dari materi sistem politik Indonesia dan kapabilitas sistem politik. Yang pertama, pengertian sistem, yang kedua pengertian politik, yang ketiga pengertian sistem politik menurut para ahli, yang keempat fungsi sistem politik, yang kelima sistem politik Indonesia, yang keenam sejarah sistem politik di Indonesia, ketujuh proses politik di Indonesia, dan yang terakhir kedelapan kapabilitas sistem politik. Pengertian sistem. Menurut pendapat The Advanced Learners Dictionary of Current English, sistem adalah satuan dari bagian-bagian yang kadang terdiri dari sejumlah bagian utama dan sejumlah bagian yang kurang penting. Bagian-bagian itu bekerja sama sesuai tujuan sistem yang bersangkutan. Dalam arti yang lain, sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung atau independen. Akibat dari independen atau saling ketergantungan antar unsur itu, bila sifat dari satu bagian berubah, maka semua bagian atau komponen lainnya termasuk juga sistem secara keseluruhan akan terpengaruh. Pengertian politik. Secara etimologis, politik adalah dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya adalah negara kota. Pada penggunaannya, kata tersebut kemudian berkembang, diantaranya politis, artinya warga negara, politikos, artinya kewarganegaraan, politik epistem, artinya ilmu politik, dan politika, artinya pemerintahan negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat antara kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sri Sumantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan infrastruktur politik. Yang kedua, menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Dan yang ketiga, menurut Huddersworth, bahwa sistem politik adalah seluruh pendirian, kelakuan, dan kedudukan sepanjang bertujuan untuk mempengaruhi isi terjadinya dan dampak kebijaksanaan pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang berlangsung memandang dimensi waktu atau melampaui masa kini dan masa yang akan datang. Fungsi politik. Yang pertama, fungsi merumuskan kepentingan adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Yang kedua, fungsi pembuatan kebijakan umum adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan. Yang ketiga, fungsi penerapan kebijakan adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat,
fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan. Dan yang kelima, fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat. Apa itu sistem politik Indonesia? Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional, maka harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah sistem politik di Indonesia. Sejarah sistem politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya, tidak cukup sekedar melihat sejarah bangsa Indonesia, tapi diperlukan analisis sistem yang lebih efektif. Dalam proses politik, biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional, yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan. Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda di antara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoretisi liberal pada abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang, ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi atau performance level, yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat, dan lingkungan internasional. Pengaruh ini memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input atau output. Proses mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang atau gatekeeper. Proses politik di Indonesia. Yang pertama, pada masa kerajaan atau prakolonial. Pada masa prakolonial, penyaluran tuntutan relatif lebih rendah dan terpenuhi. Penyaluran nilai yang hidup dan berkembang sesuai penguasa pada saat itu. Kapabilitas sumber daya alam memenuhi, integrasi vertikal dari atas ke bawah, sedangkan integrasi horizontal hanya terjadi di level antar penguasa saja. Gaya politik tentu saja kerajaan sesuai bentuk negaranya. Karena bentuk negaranya adalah kerajaan, maka kepemimpinan negara berada di tangan raja, pangeran, dan silsilah keluarga kerajaan. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat karena pada masa itu adalah masa peperangan. Analisis terhadap stabilitas pada saatnya stabil atau saat tidak ada perang dan tidak stabil atau saat berperang. Semua aparat negara pada masa itu sangat loyal kepada kerajaan. Kedua, masa kolonial atau penjajahan. Pada masa kolonial, penyaluran tuntutan relatif rendah namun tidak terpenuhi. Pemeliharaan nilai tidak berjalan baik dan sering dilanggar. Kapabilitas banyak namun diambil oleh penjajah. Integrasi vertikal dari atas ke bawah tidak harmonis, sedangkan integrasi horizontal harmonis sesama penjajah atau elit pribumi. Gaya politik divide et impera atau memecah belah. Kepemimpinan pada saat itu, elit pribumi diperalat dan partisipasi rakyat hampir tidak ada disebabkan rasa takut. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat. Analisis terhadap stabilitas mudah sekali dikacaukan. Semua aparat negara pada saat itu sangat loyal pada penjajah. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, penyaluran tuntutan tinggi, namun karena ini adalah awal berdirinya Indonesia, wadah untuk menampung belum tersedia. Pemeliharaan nilai sangat tinggi, kapabilitas banyak potensi, namun baru sedikit digali.
Integrasi vertikal bersifat dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik bersifat ideologi. Kepemimpinan generasi muda tahun 1928 atau Sumpah Pemuda, sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai oleh sipil. Analisis terhadap stabilitas bersifat instabil karena baru saja berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, penyaluran tuntutan tidak tersalurkan. Pemeliharaan nilai rendah, kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali, integrasi vertikal bersifat dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik bersifat ideologi. Kepemimpinan generasi pemuda tahun 1928 atau Sumpah Pemuda, sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai oleh sipil. Analisis terhadap stabilitas bersifat instabil karena baru saja berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Pada masa demokrasi Pancasila, penyaluran tuntutan awalnya seimbang, namun kemudian tidak terpenuhi karena fusi. Pemeliharaan nilai terjadi pelanggaran HAM, namun ada pengakuan HAM. Kapabilitas sistem terbuka, integrasi vertikal atas bawah, sedangkan integrasi horizontal terlihat. Gaya politik, intelek, pragmatik, dan konsep pembangunan. Kepemimpinan, teknokrat, dan ABRI, sedangkan untuk keterlibatan militer sangat besar dengan adanya dui fungsi ABRI. Stabilitasnya stabil, semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah atau Golkar. Yang keenam, masa reformasi. Pada masa reformasi, penyaluran tuntutan tinggi dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM tinggi. Kapabilitas sistem disesuaikan dengan otonomi daerah. Integrasi vertikal bersifat dua arah, sedangkan integrasi horizontal muncul kebebasan. Gaya politik pragmatis, kepemimpinan sipil purnawirawan politisi, sedangkan untuk keterlibatan militer dibatasi dan justru partisipasi massa tinggi. Stabilitas bersifat instabil, semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah. Ya, yang selanjutnya adalah terdapat 6 kapabilitas yang menjadi penilaian presentasi sebuah sistem politik. Yang pertama adalah kapabilitas ekstraktif, yaitu kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya alam biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah, seperti pengolahan minyak tanah, pertambangan, yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara. Yang kedua adalah kapabilitas distributif, SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat distribusikan secara merata, misalnya seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya ke seluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang ketiga adalah kapabilitas regulatif atau pengaturan. Dalam penyelenggaraan pengawasan tingkah laku individu atau kelompok, maka dibutuhkan adanya pengaturan regulasi individu secara muncul benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan, maka kemudian regulasi diperketat. Hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang. Yang keempat adalah kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam rekreasi secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah, maka semakin baik
kapabilitas symbolic system. Yang kelima adalah kapabilitas responsif. Dalam proses politik, terdapat hubungan antara input dan output. Output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. Yang terakhir adalah kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak dapat bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini. Bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini berupa kaya atau berkuasa, superpower, memberikan hibah, grant, dan pinjaman kepada negara-negara berkembang.